Saya akan menjelaskan berkaitan dengan riset bisnis barang. Nah, dari kelompok kami akan meriset berkaitan dengan pembuatan kue bulat hijau. Nah, bahan dasar dari pembuatan kue bulat hijau ini yaitu daun kelor. Nah, di sini daun kelor itu terbentuk dari berbentuk bulat lonjong dan juga ukurannya yang sangat kecil, yang tersusun rapi pada sebuah tangkai. Nah, biasanya daun kelor ini dimasak sebagai sayur mayur untuk pengobatan, dan juga pada peneliti mengenai kaisar daun kelor ini juga telah dimulai sejak tahun 1980. Nah, pada bagian daunnya, lalu kulit dan juga batang, buah dan bijinya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganjurkan baik bagi anak-anak dan juga bayi dalam masa pertumbuhan untuk mengkonsumsinya. Kemudian manfaat dari daun kelor ini banyak kandungan. Yang pertama itu potasium 3 kali lipat daripada pisang. Yang kedua, kalsiumnya itu 4 kali lipat daripada susu. Yang ketiga, vitamin C 7 kali lipat daripada jeruk. Dan yang keempat, vitamin A 4 kali lipat lebih banyak daripada wortel, dan juga 2 kali lipat protein daripada susu. Nah, organisasi WHO yang mengobatkan pohon kelor ini sebagai miracle tree setelah menemukan manfaat penting daun kelor. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang tercantum pada daun kelor. Yang pertama, menjaga berat badan. Hal penting yang jangan dilupakan yaitu untuk menjaga tubuh agar tetap seimbang. Dan yang kedua, membantu untuk menangani masalah pencernaan, yang manfaatnya untuk merangsang metabolisme tubuh agar lebih optimal dalam membakar kalori. Nah, yang berikut yaitu alasan mengapa kami itu memilih bisnis tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa di masyarakat itu hanya menggunakan daun kelor sebagai sayur. Maka dari sini kami dari kelompok 3 kami berinisiatif untuk mengembangkan pengelolaan daun kelor ini dengan cara menjadikan bahan pembuatan kue, yaitu kue bulat hijau. Karena daun kelor memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tubuh, penyembuhan penyakit, yang penting dalam menghadapi permasalahan wabah penyakit dan masalah kekurangan gizi. Dengan cara ini, sehingga manfaat dari daun kelor bisa dikembangkan, karena selama ini kita bosan mengkonsumsi daun kelor dengan olahan yang sama, yaitu sayur. Yang berikut adalah rencana produk yang dihasilkan. Produk yang akan dibuat merupakan produk usaha makanan, yaitu kue bulat hijau. Nah, jadi itu ada, teman-teman bisa lihat gambar dari hasil produk yang sudah kami. Yang berikut adalah rancangan awal memulai proyek bisnis. Yang pertama, matangkan rencana. Setiap bisnis selalu membutuhkan sebuah rencana, bahkan untuk usaha online tanpa modal sekalipun. Rencana merupakan bagian terpenting pada saat memulainya. Perencanaan yang matang dapat mengantisipasi berbagai rintangan yang datang. Yang kedua adalah persiapan modal. Modal adalah bagian terpenting dalam sebuah usaha. Namun jangan khawatir, kue termasuk ke dalam jenis usaha modal 50.000, jadi Anda bisa memulainya meskipun dengan modal yang pas-pasan. Modal yang kita persiapkan harus sudah mencakup bahan-bahan kue dan peralatannya. Yang ketiga adalah tentukan jenis kue yang akan diproduksi. Ada banyak jenis kue yang dipasarkan. Sebelum menjatuhkan pilihan, alangkah baiknya kita lakukan survei terlebih dahulu. Lakukan survei dengan mencari selera pasar. Dengan begitu, produksi kue kita akan mudah terjual. Yang keempat adalah belajar dari kompetitor. Belajarlah berbisnis kue dari kompetitor kita. Contohnya, belajar konsep bisnis kue yang cocok dijual kapan saja dan di mana saja.
Cari juga apa yang menyebabkan bangkrut suatu perusahaan kue. Dengan begitu, kita bisa mempelajari langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang kelima, cara menetapkan harga. Banyak penjual kue yang masih salah kaprah dalam menetapkan harga, sehingga kue mereka tidak bisa bersaing di pasaran dari segi harga. Seharusnya kita melakukan survei harga terlebih dahulu. Setelah itu, menentukan harga yang kompetitif dengan kompetitor. Yang keenam, tentukan lokasi. Lokasi merupakan faktor utama yang menentukan penghitung modal dan pemasaran. Lokasi adalah tempat yang harus diperhitungkan secara matang, karena tempat pemasaran Anda mempengaruhi keuntungan kue, apa yang harus diproduksi, hingga perkiraan harga. Yang ketujuh, ciptakan kue yang kreatif dalam rasa dan rupa. Saat ini, kreasi makanan yang kreatif dan unik menjadi daya tarik tersendiri. Agar bisa menciptakan kreasi yang berbeda, lakukanlah survei terlebih dahulu untuk mendapatkan terobosan baru. Cobalah untuk berkreasi dan inovatif dalam mengembangkannya. Yang kedelapan, buatlah kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik mampu membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. Kemasan juga penting diperhatikan untuk jenis kue kering. Kemasan yang unik dan menarik juga akan memudahkan Anda untuk berpromosi. Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan membuat produk yaitu kue bulat hijau. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan kue ini, yang pertama menggunakan tepung maizena 200 gram. Yang kedua yaitu daun kelor atau daun marungga. Dan yang ketiga yaitu susu kental manis dengan ukuran 37 gram. Dan bahan terakhir yang kami gunakan adalah 37 gram. Pertama yang kami lakukan yaitu kami blenderkan dia punya daun kelor sampai halus. Oke, kami akan blender dia punya daun kelornya sampai daun kelornya halus. Oke, baik, langkah yang berikutnya kita tuangkan 7 sendok makan tepung maizena. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan bahan yang berikutnya kita gunakan 1 butir kuning telur. Nah, terlebih dahulu kita pisahkan putih dengan kuningnya. Putihnya kita simpan di wadah lain. Kemudian kita pakai kuningnya saja. Langkah yang selanjutnya yaitu kita gunakan susu kental manis. Nah, susu kental manis ini kita campur dengan kuning telur. Nah, kemudian kita kocok kuning telur yang tadi dengan susu hingga dia tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan tepung maizena setengahnya dulu ke dalam adonan telur dengan susu tadi. Kita campurkan dulu ya. Kemudian kita masukkan lagi sisa tepung tadi. Dan kita campurkan merata. Kemudian kita masukkan pewarna alami tadi, yaitu dari daun kelor. Di sini sebelumnya kami sudah memindahkan tempatnya karena tadi tempatnya lebih kecil, maka kami memindahkan ke tempat yang lebih besar. Di sini sedikit demi sedikit kita masukkan dari kelor untuk menjadi pewarnanya. Jadi berikutnya kita menyiapkan dandang dan saringannya. Terlebih dahulu saringan ini kita gunakan minyak atau kita gunakan mentega supaya dia jangan lengket.
diolesi minyak, kemudian kita langsung bulat-bulatkan saja adonan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Berikutnya kita kukus dia kira-kira 20 menit. Dan ini adalah hasil kue yang sudah kita kukus tadi. Selanjutnya yaitu melaksanakan rencana proyek bisnis dan menghasilkan produk. Prosedur pelaksanaan rencana proyek bisnis. Yang pertama, kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang digunakan di sini yang pertama blender, dandang, 1 bokor kecil, 1 kompor, dan kain penyaring. Yang berikutnya yaitu bahan yang digunakan. Yang pertama daun kelor, tepung maizena, kuning telur, dan susu kental manis. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama, daun kelor dibersihkan, kemudian blender hingga halus, dan diperas airnya menggunakan kain penyaring. Selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung maizena dalam wadah, dan siapkan kuning telur. Terlebih dahulu, kita pisahkan kuning telur dengan putih telurnya. Kuning telur tersebut dicampur dengan susu kental manis secukupnya dan dikocok hingga homogen kedua bahan tersebut. Kemudian, campurkan tepung maizena dan kuning telur yang sudah tercampur dengan susu kental manis. Kemudian, kita memasukkannya secara perlahan. Campur hingga merata hingga bisa dibentuk. Jika masih terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung maizena. Lalu, kita tambahkan pewarna alami yaitu air daun kelor hingga berwarna hijau, dan kita bentuk adonan kue berbentuk bulat. Kemudian, kita masukkan dalam saringan dandang yang sudah dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket. Kemudian, kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan kue bulat hijau siap disajikan. Ini adalah produk yang sudah dihasilkan, yaitu kue bulat hijau. Berikutnya kita masuk pada melaksanakan pemasaran produk. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran produk. Pemasaran produk yang kami buat dengan cara dijual secara online dan offline. Online dijual lewat Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Offline dijual di sekitar Penkui dan sekitarnya dengan cara dijual dari pintu ke pintu pos sekitar. Pemasaran dilakukan 2 kali dengan produk yang sama, yaitu kue bulat hijau dengan rentang waktu pembuatan 4 hari, yaitu pada tanggal 14 April 2022 dan 18 April 2022. Nah, ini merupakan bukti bahwa kami sudah menjual menggunakan via WhatsApp, dan yang kedua menggunakan via Facebook. Nah, berikutnya ini merupakan bukti kami melakukan penjualan di sekitar Penkui, yaitu dari pintu pos ke pintu pos lainnya. Kemudian kita masuk pada manajemen keuangan. Manajemen keuangan untuk 2 hari pembuatan produk ini yaitu kue bulat hijau. Modal awal yang kami keluarkan yaitu 50.000. Nah, untuk membeli bahan yaitu pertama tepung maizena 2 bungkus harganya 24.000, telur 3 butir harganya 6.000, susu kental manis 6.000, dan mika harganya 5.000. Jadi jumlah total pembelian yaitu 41.000. Pada penjualan pertama kami terjual 8 mika. 1 mika itu harganya adalah 5.000, jadi uang yang kami dapatkan adalah 40.000. Pada penjualan kedua ada peningkatan, jadi penjualan kue kami itu terjual 10 mika jadi 50.000. Jadi jumlah jumlah uang yang kami dapatkan adalah 90.000. Untuk mengetahui keuntungan yang kami dapat, maka hasil penjualan dikurang dengan modal yang kami keluarkan, yaitu 90.000 dikurang dengan 81.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan adalah 49.000. Nah, kendala yang kami alami dalam
penjualan ini yaitu kekurangan pelanggan. Jadi kami memiliki kendala yaitu pembelinya masih sangat kurang. Jadi solusi yang kami berikan adalah menawarkan produk dari pintu ke pintu sehingga pelanggannya lebih banyak. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.